Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait hasil pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Korea Utara U17. Kemenangan didapat oleh Korea Utara U17 dengan sangat mudah, dengan sangat meyakinkan, dengan sangat perkasa, dengan membobol gawang Timnas Indonesia U17 dengan 6 gol dan tanpa balas. Kekalahan yang sangat telak di mana kita tahu Timnas Indonesia U17 merupakan negara dua terbaik di kompetisi Piala Asia U17. Tetapi kita tahu bahwa statistik tidak menjamin apapun, tetapi kalau kita lihat bahwa pertandingan ini pasti ada evaluasi yang nantinya akan ditingkatkan lagi digunakan untuk Piala Dunia U17. Langsung saja pada videonya pembahasan kali ini yang pertama yaitu terkait taktik dan strategi. Tentunya kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya saat melawan Korea Selatan dan juga saat melawan Yemen, timnas Indonesia U17 ini bermain sangat hati-hati dan bertahan defensif. Tentunya timnas Indonesia U17 cenderung bermain hati-hati dan defensif di babak pertama. Dan Korut juga dengan mengandalkan fisiknya yang kuat, kemudian juga staminanya yang sangat tinggi melebihi Indonesia, tentu mempunyai peluang lebih besar untuk bermain possession. Dan juga kita tahu bahwa Korea Utara ini mempunyai mental yang kuat dan tidak jatuh-jatuh ketika dia melakukan pelanggaran ataupun dilanggar. Oleh karena itu jauh sangat perbedaannya, dan juga ketika timnas Indonesia kebobolan 2 gol di mana kebobolannya terjadi karena set piece dan juga kemelut di kotak penalti, membuat timnas Indonesia tidak bisa bounce back untuk menyamakan keadaan hingga babak kedua berakhir. Justru malah Korea Utara berhasil memanfaatkan peluang demi peluang yang didapatkannya sehingga bisa mencetak 6 gol ke gawang timnas Indonesia U17. Ini terkait juga masalah mentalitas dan juga konsentrasi, di mana kita tahu bahwa timnas Indonesia sebelumnya saat melawan Korea Selatan, melawan Yemen maupun Afghanistan tidak pernah dihadapkan di mana kondisi tertinggal dan cenderung pada kondisi di mana dia lebih unggul terlebih dahulu. Oleh karena itu dipastikan bahwa kekalahan ini menjadi evaluasi untuk bisa meningkatkan mentalitas saat sedang ketinggalan dari tim lawan. Kita tahu bahwa nantinya di Piala Dunia tentu pemain-pemain dari negara-negara lain pasti memiliki stamina yang kuat, mentalitas yang kuat, fisik yang kuat. Tapi di sini bahwa timnas Indonesia U17 harus bisa untuk mempertahankan mentalnya dan juga mempertahankan staminanya untuk bisa mengecilkan kedudukan jika nantinya ketertinggalan, dan konsentrasi pun harus ditingkatkan dikarenakan semakin tinggi kompetisinya seperti nantinya Piala Dunia U17, dipastikan bahwa persaingan pun semakin ketat di mana nantinya banyak negara-negara yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi dibandingkan Korea Utara U17, dan juga harus banyak melakukan peningkatan di sisi belakang, kemudian di sisi kiper, kemudian di gelandang maupun di depan. Kita tidak tahu bagaimana nanti ke depannya, apakah ada pemain-pemain baru yang dilakukan oleh PSSI untuk menjadi pemain dari timnas U17, pemain diasporanya, ataupun tetap menggunakan skuad yang ada sekarang. Tetapi jika menggunakan skuad yang ada sekarang, tentunya ini merupakan jadi kerugian karena kita lihat bahwa pemain inti dan pemain cadangan pun tidak sama rata, dan juga ketika skuad intinya mengalami masalah kayak off lagi bad day, tentunya tidak ada yang bisa menguatkan kembali tim tersebut. Oleh karena itu tentunya evaluasi pun banyak yang harus dilakukan oleh coach Nova. Dan juga yang selanjutnya masalah pergantian, tentunya dengan pergantian dan adaptasi ini mungkin harus bisa lebih ditingkatkan lagi nanti ke depannya, karena kita tahu bahwa pergantian sangat penting. Tapi jika pergantiannya mempunyai pergantian yang skillnya atau kekuatannya atau pengalamannya atau bermainnya lebih di bawah dari timnas intinya, ya sangat merugikan.
Oleh karena itu tentunya aku harap kita tahu bahwa nanti Piala Dunia pasti masih ada spend waktu antara di bulan akhir dari tahun ini, tentunya masih banyak kesempatan untuk bisa mengevaluasi dari pergantian pemain juga, kemudian juga tentang adaptasi dari pola-pola taktik yang dilakukan ketika bagaimana caranya saat menghadapi pressing ketat, keluar dari pressing ketat, kemudian juga mengatasi mental yang kegolan terlebih dahulu, dan banyak lagi sekali macamnya. Kemudian masalah individu dan teknik dasar. Kita tahu bahwa individu banyak sekali memunculkan perdebatan antara ini pemain bagus karena mempunyai defisit gol yang bagus. Tetapi kalau kita lihat bahwa individu bagus juga mempengaruhi, tetapi bermain tim itu bisa membuat timnya menang. Oleh karena itu, jika mempunyai skill individu yang bagus, tetapi tidak diiringi dengan kerjasama tim, ini sangat merugikan pada tim tersebut. Dan kalau kita lihat bahwa di perlawanan antara timnas Indonesia melawan Korea Utara U17 ini banyak sekali masih individu-individu ketika di pressing, hal-hal yang menurutku kurang diantisipasi, karena ketika di pressing salah satu cara untuk bisa lepas dari pressing yaitu passing kembali, dan tentunya teknik dasar perlu. Kita lihat bahwa tadi hasil pertandingan bahwa banyak sekali kehilangan bola, passing-passing kurang, banyaknya skill individu. Tentunya ini menjadi PR yang besar untuk Coach Nova, dan juga pastinya ini menjadi pelajaran buat timnas U17 ke depannya untuk bagaimana bisa bermain dengan efektif lagi dibandingkan sebelumnya, dan bisa berkonsentrasi lagi di babak bertahan sebelum melakukan counter attack. Jadi aku cuma pengen ngucapin juga selamat kepada timnas Indonesia U17 yang telah berjuang sampai sejauh ini, bisa lolos juga ke Piala Dunia U17, walaupun ketika lolos fase grup Indonesia menghadapi kekalahan yang sangat memalukan sebanyak 6 gol tanpa balas, tetapi ini menjadi pelajaran untuk timnas U17 ke depannya untuk bisa lebih kuat lagi di Piala Dunia U17. Terima kasih timnas Indonesia U17 telah berjuang. Sekian pada video kali ini. Jika kalian ada saran, masukan, atau opini terkait pemain dari timnas U17 melawan Korea Utara U17, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada masukan terkait video ini, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pembahasan video kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.